Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan akhirnya Xiaomi ngerilis laptopnya secara resmi ke Indonesia. Ya, sebelumnya kita kan kemarin ada ngebahas tentang laptop Xiaomi juga. Waktu itu adalah Redmi Book Pro 15 yang harganya itu waktu itu sekitar 12-13 jutaan dengan specs dan build quality yang premium banget. Dan waktu itu juga videonya rame hampir 1 juta views sekarang kayaknya ya. Jadi wah, sinting sih, itu kayak hampir viral lah bisa dibilang. Dan banyak juga dari kalian yang langsung request ke Xiaomi untuk masukin, dan bener aja didengerin sama si Alvinse. Dan akhirnya muncullah ini dia si Redmi Book 15, laptop kelas entry levelnya Xiaomi yang siap bersaing di kelas 6 jutaan bocorannya nih guys. Katanya sih gitu. Menarik banget kan? Dan gua rasa juga si Redmi Book Pro 15 ini bisa jadi calon perusak pasar nih di Indonesia. Kenapa? Biar langsung aja kita jelasin di video kali ini. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, here we go guys, Redmi Book 15. Yang paling menarik yang pertama adalah menurut gua spesifikasinya. Jadi, si laptop ini udah dipakai prosesor i3 generasi ke-11, jadi generasi terbaru yang bisa dibilang oke juga lah buat kelas laptop entry level. Biasanya kan kalau merek-merek mainstream itu paling ngasih Intel Celeron atau Pentium Gold kali ya. Nah, lewat benchmark Geekbench 5, performa single core-nya ini ada sedikit upgrade dibandingkan sama i3 generasi ke-10. Walaupun secara multicore memang anehnya sedikit menurun dari pengetesan kita. Tetapi tetap masih lebih baik dibandingkan sama chipset sekelasnya tadi, seperti yang tambahan lagi Ryzen 3 3250 itu juga di kelas yang sama masih lebih rendah performance-nya. Cuman yang gue sayangin adalah GPU-nya. Jadi Redmi Book 15 masih pakai Intel UHD alias dia itu integrated GPU. Nah, dari situ gue iseng coba ngetes gaming aja langsung melalui Dota dan Valorant. Itu rata-rata kalau Dota dapat di 44 sampai 68 fps. Jadi tergolong playable lah kalau di settingan yang low. Oke, buat ngetes rendering, gue coba pakai benchmark Cinebench R23 yang skornya dapat lumayan oke lah. Jadi buat ngerjain hal yang grafik intensif seperti ngedit video lewat kayak Adobe Premiere dan 3D, ini udah bisa, tapi ya emang sebenarnya kurang direkomendasikan. Nanti gue jelasin alasannya, yaitu di bagian layarnya ini, nanti di belakang ya. Nah, storage-nya cuma ada satu pilihan saat ini, yaitu 256GB PCIe SSD. Tapi speednya masuk dalam kategori standar lah, dengan speed read and write itu sekitar 400 sampai 500 MB per second. Sayangnya juga, storage-nya cuma dikasih satu slot SSD aja, jadi kalau kalian mau upgrade, itu kalian harus tukar SSD bawaannya, nggak bisa ditambah ya. Dan RAM-nya juga udah onboard, untungnya sih dikasih udah 8GB, jadi lumayan oke lah. Nah, laptop ini juga dikasih 2x2 watt stereo speaker yang ditaruh di samping baterai 46 Wh-nya. Dan pas gua tes sendiri, durasi baterainya buat penggunaan sehari-hari kayak ngetik-ngetik, browsing gitu juga lumayan awet. Gua dapet average 6-7 jam dengan catatan mode baterainya tuh di set ke better battery. Jadi sedikit di bawah klaim Xiaomi yang 10 jam. Durasi charging juga gua dapat sekitar 1 jam lebih sedikit dari baterai 20% ke 90%. Agak disayangkan lagi, Redmi Book 15 ini nggak punya port USB-C power delivery buat chargingnya. Jadi kayak pilihan chargingnya cuma pakai si adapter bawaannya aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain dari si Redmi Book 15 ini. Nah, desainnya menurut gua oke sih. Secara DNA tuh masih kayak ngebawain si seri Redmi Book Pro kemarin. Dengan catatan itu perbedaannya adalah nggak mencolok ketika dilihat, tetapi pas dipegang baru kita berasa. Nah, Redmi Book Pro 15 ini dia pakai full bahan plastik yang secara finishing sih menurut gue masih tergolong rapi dan masih tergolong kokoh lah. Jadi body plastiknya ini masih bisa ditoleransi lah ya di kelas harganya yang 6 jutaan tadi. Plus ini juga ngebantu biar laptop ini jadi lebih enteng dengan bobot sekitar 1,8 kg aja di ukuran 15 inci. Jadi termasuk cukup oke. Sekali ngomongin body, gua mau mention portnya sendiri yang bisa dibilang hampir lengkap ya. Kecuali USB-C. Jadi ada USB 3.0, ada HDMI, ada SD card reader, sampai ada LAN port RJ45. Plus gue juga harus mention untuk port audio combo jack-nya itu powerful banget buat dipakai headphone dan speaker. Jadi lumayan banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keyboard dan trackpad. Yes, keyboardnya ngasih keystrokes menurut gue cukup bagus. Jarak antara keycaps juga pas, walaupun nggak ada backlit-nya. Dan touchpad ini juga jempolan banget guys, feel-nya presisi, bentuknya gede, lebar, dan udah pakai Windows Precision Driver. Plus ada gesture support juga, jadi kalian enak lah pakainya. Plus surface-nya juga halus dan nyaman lah dipakai, bisa dibilang kayak touchpad-nya Redmi Book Pro 15 kemarin. Nah, walaupun Redmi Book Pro ini punya banyak bagusnya, pasti ada aja yang jadi kekurangan sih menurut gue, yaitu
Ini dia di bagian layarnya. Yes, Redmi Book Pro ini pakai layar 15 inci Full HD dengan kualitas warna dan viewing angle yang agak kurang menurut gua. Nah, gue akan dapat info ini panelnya apa, tetapi kayaknya ya ini panel TN yang biasanya ditulis IPS level gitu ya kalau di segmen harga segini. Ya standar lah sebenarnya di segmen harga 6-7 jutaan. Jadi bisa dibilang Xiaomi memang ngirit cost lah di bagian layarnya. Coba kalau mereka sedikit push gitu ya, ngasih layar yang oke, Redmi Book 15 ini bisa jadi raja di sektor laptop murah. Jadi ya buat kalian yang tadi nyari laptop murah buat editing foto video, menurut gua nggak bisa ngandelin layar ini. Tapi ya minimal kalau kalian pengen bisa pakai processing powernya tinggal dicolokin aja ke monitor eksternal. Dan sekalian ngomongin layarnya begini untuk tes webcam 720 HD-nya plus mic dari si laptop ini. Tes 1212, hai guys. Ini adalah pengetesan webcam dan mic pakai Redmi Book 15. Gimana menurut kalian soal kualitasnya? Tulis di kolom komentar. Oke, overall guys, Redmi Book 15 ini menurut gua memberikan value for money yang oke lah, bisa dibilangkan, karena ini juga laptop pertama Xiaomi di Indonesia. Dan dari segi segmen harganya menurut gue juga bakalan masuk ke banyak kategori nih ya di Indonesia, terutama di segmen budgetnya. Jadi kalau di compare ke laptop lain pun masih termasuk oke, terutama dia ukurannya 15 inci. Rata-rata kalau kayak kemarin Infinix itu kan 14 inci ya, lebih kecil. Jadi belum bisa di head to head, tapi kita akan coba adu juga nanti buat kita lihat gimana comparisonnya. So I think that's it guys, itu tadi first impression gue buat si Redmi Book 15 yang sekalian juga dirilis bareng Redmi Note 10 5G Next Gen yang videonya juga udah ada di YouTube channel Besinote kemarin di uploadnya. Nah sekarang gimana pendapat kalian tentang si Redmi Book 15 ini? Gue pengen tahu karena ya balik lagi ini kan kalian juga yang menilai, terutama buat Xiaomi juga, biar Xiaomi juga pada tahu. Ditulis juga di kolom comment section di bawah. Jangan lupa ya, klik kalau kalian suka videonya, klik jempol, subscribe, dan hidupin loncengnya. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!